could have my Gucci on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari kelas 5A akan mempresentasikan mengenai program kami melalui aplikasi C++ dan juga algoritma mengenai menghitung nilai rata-rata dari siswa yang bisa digunakan untuk lebih dari satu siswa. Di sini ada 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Erniana Dewi Saputri, kemudian ada teman saya Indriani Nur Amana, dan juga ada Islam Dewana Bintang. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cara membuat dari program bahasa C++ kelompok kami terkait cara menghitung nilai rata-rata dari nilai mata pelajaran tiap siswa. Nah, di sini sudah ditambahkan. Yang pertama itu tentunya kita membuat header atau komponen yang ada di paling atas ini ada include airstream dan juga using namespace std titik koma. Kemudian selanjutnya integer main kurung buka kurung tutup dan juga ada kurung awal buka. Kemudian dilanjutkan dengan mendeklarasikan variabel-variabel, ada variabel n, m, i, dan juga j. Untuk n ini adalah jumlah siswa, kemudian m adalah jumlah mata pelajaran, kemudian i adalah penanda siswa satu dengan yang lain, kemudian yang j adalah variabel yang nanti untuk menggunakan untuk membedakan nama siswa. Gitu. Kemudian ini kita mulai memunculkan teks output dengan menggunakan contoh berupa hitung nilai rata-rata pelajaran tiap siswa. Nah, di sini mulai untuk menginputkan jumlah siswa, gitu. Kemudian nanti kita tampung dalam variabel n. Kemudian selanjutnya juga kita menginputkan jumlah dari mata pelajaran, kita tampung dalam variabel n. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan while. Ini adalah salah satu pengulangan bertingkat ini untuk menginputkan nama dan juga nilai siswa. Nah, tidak lupa juga dicantumkan kondisinya. Nah, ini mulai untuk menentukan nama siswa nanti ditampung dalam variabel nama. Itu di dalamnya juga nanti ada while condition lagi dengan ini menentukan nilai mata pelajaran nanti ditampung dalam variabel nilai. Nah, di thread ini juga ada rata, di mana ini nanti digunakan untuk menentukan nilai rata-rata variabel. Ini menggunakan variabel jumlah dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Nanti akan memunculkan teks berupa rata-rata nilai dari hasil perhitungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menghitung nilai rata-rata pelajaran tiap siswa. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas jumlah siswa. Nah, jumlah siswa di sini berjumlah 3 dan jumlah mata pelajaran ada 2. Nah, yang pertama kita akan membahas nama siswa yang pertama dulu. Nama siswa yang pertama itu adalah Oki. Dan nilai mata pelajaran pertama Oki dia 80 dan nilai mata pelajaran kedua Oki 90. Nah, rata-rata nilai Oki yang diperoleh adalah 85. Dan nama siswa yang kedua itu Eri. Nilai mata pelajaran pertama Eri dia memperoleh nilai 90 dan nilai mata pelajaran kedua Eri dia mendapatkan nilai 90. Dan rata-rata nilai Eri ialah 90. Nah, dan yang ketiga nama siswanya adalah Ulis. Nilai mata pelajaran pertama yang diperoleh Ulis adalah 75 dan nilai mata pelajaran kedua yang Ulis peroleh 80. Dan nilai rata-rata yang Ulis peroleh nilainya berjumlah 77,5. Dan untuk yang algoritma ini dimulai dari main dulu di logo main ini atau di tombol main ini itu sebagai untuk memulai program ini. Kemudian lanjut ke bawah ada integer, itu ada n itu nanti akan mewakili nama siswa yang akan dimasukkan. Kemudian ada m itu adalah
mata pelajaran yang akan dimasukkan juga. Jadi ada berapa jumlah mata pelajaran, bisa 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5 dan lebih. Kemudian ada I, itu adalah untuk variabel jumlahnya, dimana maksudnya ada nanti kan bisa lebih dari satu siswa yang dimasukkan. Jadi bisa siswa 1, siswa 2, siswa 3, bahkan siswa sesuai yang diinginkan. Kemudian C itu untuk jumlahnya nanti. Kemudian untuk beralih ke bawah ada nilai total dan juga rata. Nah, kenapa kok di depan nilai ini kita pakai real? Karena di sini nanti nilai total dan rata itu kan dalam bentuk bilangan bulat, jadi harus menggunakan real gitu. Kemudian selanjutnya ada string nama. Setelah itu ke bawah lagi akan ada output, di mana akan muncul kalimat di tampilan yaitu masukkan jumlah siswa. Nanti kalian diminta untuk memasukkan jumlah siswa yang diinginkan. Contoh, kita mau hitung nih 5 rata-rata dari 5 siswa gitu per siswanya. Nah, berarti untuk masukkan jumlah siswanya nanti ada 5, yaitu nanti akan dimasukkan melalui program input. Kemudian untuk selanjutnya adalah outputnya masukkan jumlah mapel. Jadi mau ada mapel, berapa mapel nih yang mau dihitung rata-ratanya, mungkin ada 4, 3, 2 tuh. Nah, dengan dilanjutkan inputnya input M. Nah, untuk selanjutnya adalah I sama dengan 1 tuh. I1 atau N itu adalah dimana I-nya itu akan melambangkan 1, yang dimana 1 ini adalah bisa untuk siswa 1, siswa 2, siswa 3, maupun nanti ada mapel 1, mapel 2, mapel 3, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok sampai N? Karena akan tidak terhingga atau nanti akan sampai ya sesuai apa yang diinginkan gitu. Kemudian ada kita pakai for. Di sini for itu akan muncul nanti kita masukkan output. Outputnya itu adalah masukkan nama siswa ke strip dan I. Nah, kenapa kok ada dan I-nya? Karena tadi I-nya itu kan adalah 1 sampai N nanti. Jadi di sini akan masukkan siswa, nama siswa itu misal tadi sebelumnya ada 3 siswa maunya. Kemudian nanti dimasukkan namanya itu masukkan nama siswa ke-1, ke-2, ke-3. Nah, nanti akan terus berulang seperti itu. Nah, kemudian nanti ada input nama, kemudian nanti di sini ada totalnya. Kemudian di sini ada J sama dengan 1 to M. Nah, di sini J-nya itu untuk perwakilan dari mapel tadi, M kan mapel. Nah, jadi kalau mapelnya mau lebih dari 1 bisa, mapel 1, mapel 2, mapel 3 itu bisa juga. Kemudian, nah, kita pakai for lagi. Di sini for-nya itu nanti outputnya masukkan nilai. Jadi nanti habis tadi kan menentukan jumlah mapel, kemudian nanti masuk ke nilai. Jadi misalnya mapel 1 tuh nilainya 90, atau nanti mapel 2 ada 85, 80, dan lain sebagainya itu bisa. Karena nanti selanjutnya di panah bawah akan diinput nilai. Nah, sampai sini kita masih bermain dengan penginputan nilai, penginputan nama, jumlah siswa, jumlah mapel. Nah, kita belum ke total nilainya. Nah, baru ke bawah ini kita ada di total sama dengan total plus nilai gitu. Tadi total sebelumnya dan juga ditambah total dan nilai. Nah, kemudian dari down itu ke bawah, kemudian ada rata. Nah, cara kita untuk menghitung rata-rata kan pasti dari jumlah semua data, kemudian dibagi dengan kategori data, jumlah kategori data. Jadi di sini rata itu bisa dengan total dibagi M. M itu adalah jumlah mapel. Kemudian akan muncul output rata-rata. Output atau nanti kalimatnya adalah rata-rata nilai yang telah dihitung, kemudian nanti namanya siapa, siswanya misalnya tadi ada misalnya ada Ana atau Ani. Jadi misalnya outputnya nanti akan muncul output rata-rata nilai Ana adalah sekian. Nah, sekiannya itu adalah setelah dihitung nanti. Nah, kemudian kita akan mencoba hasil program kita tadi nih. Yang pertama, kalian akan muncul kalimat masukkan jumlah siswa. Di sini kalian bisa menentukan mau jumlah siswa berapa sih yang mau kita hitung rata-ratanya. Contoh, di sini aku memasukkan 2. Ada 2. Kemudian kalian diminta juga untuk memasukkan jumlah mapel. Jadi jumlah mapel berapa yang akan dihitung nanti rata-ratanya.
Contoh di sini aku masukin angka 3. Setelah itu kalian akan diminta untuk memasukkan nama siswa pertama. Kenapa pertama? Karena tadi di awal kalian memasukkan jumlah siswanya itu adalah 2. Jadi nanti akan ada 2 siswa yang akan dihitung nilai rata-ratanya. Nama siswa yang pertama adalah Erika. Nah, Erika ini kalian akan setelah itu diminta untuk masukkan nilai mapel pertama dari si Erika tadi. Contoh, di sini masukkan angka 90, nilai 90. Lalu kemudian nilai kedua. Kenapa nilai kedua? Karena tadi di awal kita masukkan jumlah mapelnya ada 3. Jadi akan ada 3 nilai yang dimasukkan ke dalam sistem ini. Nah, kemudian di nilai yang kedua itu contoh 80. Nah, lalu yang ketiga ada 75. Nah, setelah itu baru nanti kalian akan mendapatkan rata-rata nilai Erika adalah 81,666 sekian. Nah, kemudian kita dilanjutkan, itu kan di bawahnya langsung ada masukkan nama siswa kedua, bebas kalian memasukin nama siapa. Kemudian nanti masukkan nilai yang pertama dari siswa kedua tadi. Contoh di sini aku pakai nilai 85 dulu yang pertama. Kemudian nilai yang kedua itu adalah 90, kemudian ada yang ketiga adalah 75. Nah, baru setelah itu sama seperti yang siswa pertama akan muncul nilai rata-rata dari siswa kedua tadi. Nah, itu tadi adalah hasil play dari program Vlogorithm dari kelompok kami.